Halo Sobat CBRI, Sobat Cerdas Berbahasa Indonesia. Mari terus dukung channel Cerdas Berbahasa Indonesia ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Juga jangan lupa untuk membagikan link ini, kemudian menyampaikan atau memberikan komen dan menekan tombol like-nya ya. Terus dukung bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan juga sebagai bahasa persatuan Indonesia. Baik, hari ini kita akan sama-sama bicarakan tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, setiap orang yang akan atau ingin bekerja, hal yang paling dasar yang harus ia lakukan atau ia kuasai adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh calon-calon pekerja. Ya, setiap orang tentunya memiliki impian tersendiri ya mengenai pekerjaan yang akan dia lakukan di kemudian hari. Nah, salah satu syaratnya saya katakan bahwa surat lamaran pekerjaan ini yang paling dasar yang harus dia kuasai. Hari ini kita akan belajar dua hal mengenai surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, mengidentifikasi isi dan struktur, dan juga yang kedua, menyajikan simpulan dalam surat lamaran pekerjaan. Baik, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, surat lamaran pekerjaan. Ya, di sini surat lamaran pekerjaan ini dibuat atau di dalamnya itu berisi permohonan untuk bekerja, untuk mendapatkan pekerjaan di suatu tempat. Ya, bisa saja pada suatu lembaga atau pada suatu instansi tertentu atau pada suatu perusahaan tertentu ya. Nah, pada umumnya surat lamaran pekerjaan ini memiliki bagian-bagian yang berisikan ada identitas diri, ada jasa yang dapat diberikan, atau ada pendidikan juga di sana, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman dan juga hal-hal lain yang mendukung terhadap kemampuan dari si pelamar. Ya, ini disebut dengan kualifikasi pelamar. Nah, Sobat CBRI, kalau begitu sebenarnya surat lamaran pekerjaan ini gunanya apa? Ya, ini berguna atau berfungsi sebagai langkah awal, langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat atau suatu perusahaan atau lembaga. Apabila suatu tempat atau perusahaan atau lembaga itu nanti tertarik dengan si pelamar melalui surat lamaran yang sudah dia kirimkan, maka perusahaan akan menyampaikan panggilan kepada si pelamar untuk mengikuti tahapan atau proses selanjutnya. Nah, apabila surat lamarannya saja sudah tidak menggugah atau tidak memberikan suatu daya tarik bagi si pemilik perusahaan, maka tidak akan bisa dia mengikuti proses selanjutnya dan mendapatkan pekerjaan yang dia harapkan. Jadi, Sobat CBRI, menulis surat lamaran benar-benar harus diikuti dengan baik ya, harus benar-benar dikuasai oleh para calon pekerja. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Mari disimak. Pertanyaan saya, yang boleh dijawab di kolom komentar ya. Menurut Sobat CBRI, apakah surat ini sudah memenuhi atau sudah tertata dengan baik, atau ini kalau dikategorikan kamu sebagai seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan suatu tempat yang dilamar oleh si pelamar, di sini kamu akan menerima, memanggil. Oke, kita mulai dulu melihat dari contoh surat ini, kita mulai melihat dari segi kerapiannya ya. Kerapian surat ini, jika selain kerapian kebersihan ya, surat lamaran itu ada dua versi. Yang pertama ditulis dengan tulis tangan, yang kedua dengan ditik ya, menggunakan komputer atau menggunakan laptop dan sebagainya. Nah, apabila dia menggunakan tulis tangan ya, apakah tulisannya ditata dengan baik, tanpa ada huruf yang salah, tanpa ada penggunaan kata-kata yang dicoret dan sebagainya, itu dari kerapian dan kebersihan ya. Kemudian jika dia menggunakan komputer atau ditik, apakah format tulisan dan cetak itu hasilnya itu sudah jelas? Nah, kalau kita lihat berdasarkan contoh ini, dari segi kerapian dan juga kebersihan belum mencukupi. Nah, kita bisa lihat pada bagian tata letak komponen surat itu belum diperhatikan dengan baik ya. Begitu juga dengan mekanisme penulisan tanda baca.
susunan baris dan juga kebenaran tanda baca. Ada beberapa kesalahan yang terdapat di sana. Nah, hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan di dalam sebuah surat lamaran adalah bahasa yang digunakan. Pertama-tama, surat harus menggunakan bahasa yang formal. Ya, surat memang bukan surat lamaran ini memang bukan surat pribadi ya. Jadi dia membutuhkan atau mengharuskan si penulis menggunakan bahasa yang formal. Karena surat lamaran ditujukan kepada suatu lembaga instansi tertentu dari perseorangan ya. Oke, itu selanjutnya kita juga berdasarkan isi surat tadi, kita bisa simpulkan bahwa isi surat lamaran pekerjaan itu ada dua hal ya. Yang pertama, isi surat lamaran pekerjaan itu persuasif. Nah, persuasif apa artinya di sana? Persuasif artinya dia ditulis dengan gaya yang menarik dan juga nanti akan memberikan keyakinan tentang kecakapan atau kemampuan atau kesungguhan kerja yang dimiliki oleh pelamar. Kemudian yang kedua, isinya harus singkat, padat, tidak bertele-tele dan langsung pada persoalan. Nah, apabila seperti ini, artinya paling tidak dalam surat lamaran pekerjaan itu memuat 3 hal penting ya. 3 hal penting. Apa saja itu 3 hal penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah jabatan yang diinginkan. Harus dituliskan kamu mau melamar kerja sebagai apa atau menjadi apa ya. Kemudian yang kedua, identitas pelamar. Nah, identitas pelamar di sini meliputi ini secara umum ya, ada nama lengkap ya, usia, bisa juga menuliskan tempat tanggal lahir juga bisa ya, status pernikahan, apakah sudah menikah atau belum, alamat dan tingkat pendidikan. Kemudian kualifikasi pelamar ya, yang ketiga, kualifikasi pelamar di sini di dalamnya terdapat latar belakang pendidikan si pelamar, kemudian pengalaman kerja dan keahlian si pelamar. Oke, itu ya. Karena tidak memungkinkan dalam 1 atau 2 lembar surat, juga perlu disertai dengan beberapa dokumen ya. Makanya nanti ada surat itu ada 2 jenis juga ya. 2 jenis yang bagian pertama ya, surat itu ada surat yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup ya, atau kurikulum vita. Nah, dalam hal ini dia riwayat hidupnya termasuk atau termuat dalam surat lamaran pekerjaan, jadi tidak terpisah, digabungkan. Nah, cara ini disebut juga dengan model gabungan dalam penjenisan surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari daftar riwayat hidup. Jadi dalam cara ini ya, riwayat hidupnya atau daftar riwayat hidupnya merupakan bagian yang berbentuk lampiran dari surat lamaran pekerjaan. Nah, ini disebut dengan penjenisan surat lamaran dengan model terpisah. Dan yang paling banyak digunakan yang mana? Yang paling banyak digunakan adalah yang kedua. Karena apa? Karena dengan model terpisah itu si pelamar bisa dengan leluasa atau dengan sejelas-jelasnya mendefinisikan atau mendeskripsikan dirinya melalui kurikulum vitanya atau daftar riwayat hidupnya. Oke. Selanjutnya, struktur surat lamaran pekerjaan. Dalam struktur surat lamaran pekerjaan, saya simpulkan itu paling tidak terdapat 9 ya. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat, ya. Kedua ada hal, kemudian yang ketiga ada lampiran, yang keempat alamat surat, yang kelima salam pembuka, yang keenam isi surat, yang terakhir salam penutup, dan juga ada tanda tangan serta nama jelas. Oke, saya bisa bahas satu persatu ya, sambil kita menyimak gambar ini untuk melihat satu persatu dari setiap struktur surat tadi. Ini saya contohkan untuk penulisan surat lamaran pekerjaan yang menggunakan tulis tangan ya. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu penulisan tanggal, tempat dan tanggal surat. Nah, ini pada penulisan surat lamaran pekerjaan ini juga kita perlu memperhatikan. Yang pertama, ada surat lamaran pekerjaan itu yang sudah kita tulis harus mengikuti dengan format yang disediakan oleh suatu lembaga atau suatu tempat kita melamar pekerjaan. Tapi ada juga ketika kita melamar pekerjaan, ada juga dia hanya membuka lowongan tetapi tidak memberikan format untuk tulisan surat. Nah, berarti kita harus punya inisiatif. Format yang bagus itu seperti apa? Nah, ini ya, untuk alamat surat itu, untuk tanggal dan tempat penulisan surat itu dituliskan yang pertama itu bisa di bagian pojok
kanan atas, atau tergantung format yang diminta. Sekali lagi, ketika suatu lembaga atau perusahaan membuat format yang khusus ketika mencari tenaga kerja atau melamar pekerjaan di tempat tersebut, maka kita harus mengikuti format tersebut ya. Kalau tidak sesuai nanti jangan-jangan tidak lulus ya. Tapi ini saya contohkan, ini biasanya surat lamaran yang dibuat atau ditulis bagi calon-calon pelamar PNS ya, pegawai negeri sipil. Baik, tulis nama tempatnya itu menggunakan huruf kapital di bagian awal setiap suku kata yang menunjukkan nama tempat, kemudian dibatasi dengan tanda koma, menuliskan tanggal, bulan ditulis dengan menggunakan huruf, bukan menggunakan angka ya, dan bulan di huruf pertama suku katanya itu menggunakan huruf kapital, kemudian baru menuliskan tahun. Yang kedua, kebetulan di sini tidak memuat hal ya, tapi apabila nanti pada penulisan surat lamaran pekerjaan sesuai format yang diinginkan atau sesuai format yang ditentukan oleh suatu tempat bekerja yang ingin dilamar, maka diikuti saja. Nah, ketika sampai pada bagian struktur hal, maka surat lamaran pekerjaannya itu bisa menuliskan lamaran pekerjaannya sebagai apa atau menjadi apa ya. Kenapa di sini tidak mencantumkan hal, tidak dimuat struktur halnya di situ? Karena halnya disampaikan di dalam isi surat ya. Ada di bagian dalam isi surat lamaran ini dituliskan untuk apa? Itu ada ya di bagian setelah identitas diri, itu ada ya di alinea setelah identitas diri. Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, bla 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 dan seterusnya ya. Itu dia halnya. Jadi dia tidak dimuat lagi di bagian awal. Karena apa? Karena sudah ada di dalam isi, sehingga dia lebih hemat. Oke. Nah, tapi saya perlu jelaskan juga untuk menuliskan hal dalam surat itu menggunakan kata hal ya, bukan perihal. Kenapa? Kenapa tidak menggunakan perihal? Karena penulisan yang tepat dari hal itu ya, hal bukan perihal, atau ada yang nulis mungkin hal garis miring perihal. Kata perihal itu merupakan kata yang rancu karena partikel peri ya itu sendiri sudah bermakna hal. Jadi ketika dia perihal maka dia jadi tidak hemat. Maknanya adalah hal tentang hal, makanya satu saja yaitu hal. Oke. Yang berikutnya, struktur berikutnya itu adalah lampiran. Ya, ada juga yang mencantumkan lampiran. Kebetulan di contoh ini tidak saya cantumkan lampiran ya. Nah, lampiran ini merupakan penjelasan atas jumlah dokumen yang akan disertakan dalam surat tersebut, dalam surat lamarannya. Nah, dengan demikian kalau misalkan dokumen itu berjumlah 2 lembar, maka nanti di dalam dalam lampiran tadi hal yang pertama, kemudian di bawahnya ada lampiran, itu dituliskan dokumennya disebutkan 2 lembar ya, 3 lembar atau 1 berkas, 2 berkas. Sementara penggunaan hurufnya yaitu menggunakan, kalau dia berupa angka 1 sampai 10, dia bisa dituliskan menggunakan angka ya. Kemudian jangan lupa menyebutkan volumenya ya, lembar atau berkas. Kemudian alamat surat. Nah, di sini ada contoh alamat surat. Alamat surat dituliskan ini bagian alamat dalam ya, dituliskan dengan tidak menggunakan kata kepada. Ya. Jadi tidak menggunakan kata kepada, juga tidak menggunakan sapaan bapak atau ibu, jadi langsung dituliskan saja kepada pimpinan dalam suatu perusahaan atau tempat Anda melamar, kemudian disertai dengan alamatnya. Kemudian setelah alamat surat, kemudian lanjut lagi ya, ada salam pembuka. Nah, salam pembuka di sini ini berfungsi sebagai penghormatan terhadap pihak yang dituju. Nah, salam pembuka yang lazim digunakan itu menggunakan kata dengan hormat. Oke. Kemudian di sini contohnya ada ya dengan hormat ya. Kemudian isi surat. Nah, bisa disampaikan pernyataan secara umum ya, sebelum menuju ke identitas diri. Di sini saya contohkan menggunakan kalimat saya yang bertanda tangan di bawah ini, bagian pembuka surat, untuk menyatakan diri sebagai
penulis atau pembuat surat. Kemudian lanjut lagi bagian isi surat ya, ada juga berisikan tentang identitas diri ya. Identitas diri di sini meliputi nama, tempat tanggal lahir, bisa diperhatikan untuk penulisannya ya, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, pendidikan terakhir ya, dan alamat serta nomor. Sekarang kalau bahasa Indonesianya gawai ya, tapi jika menggunakan bahasa Inggris maka gunakan juga bahasa Inggrisnya dengan benar. Oke, selanjutnya adalah bagian salam penutup. Belum menuju salam penutup. Selanjutnya adalah beberapa berkas yang akan dilampirkan dalam surat lamaran tersebut. Ya, ini sebagai dokumen penunjang. Nah, sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Misalkan seperti di sini, karena salah satu contoh untuk melamar sebagai CPNS ya, maka ada kartu registrasinya, kemudian juga pas foto. Biasanya yang paling sering disyaratkan itu adalah pas foto yang berlatar belakang warna merah, kemudian KTP dan surat keterangan dari KTP yang masih berlaku. Ini apabila si pelamar KTP-nya belum jadi atau masih dalam proses, jadi harus ada surat keterangan ya. Kemudian fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pihak pejabat yang berwenang. Jadi ijazah pendidikan terakhir kita itu harus difotokopi kemudian dilegalisir. Dan selanjutnya fotokopi transkrip nilai. Nah, ini data yang berisi nilai kita sama menempuh pendidikan di perguruan tinggi juga dilegalisasi, dan fotokopi sertifikat akreditasi. Ini juga ya disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan dalam satu bidang atau tempat bekerja. Mungkin saja nanti bagi rekan-rekan atau sobat CBRI lainnya bisa saja dia berupa sertifikat penunjang ya, yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilamar. Yang terakhir adalah bagian penutup. Ini berisikan harapan atau ucapan terima kasih kepada orang yang menerima surat lamaran ini, dan di dalamnya berisi harapan ya agar bisa diterima di tempat bekerja tersebut. Yang berikutnya adalah tanda tangan dan juga nama jelas. Nah, ini disertai, ada beberapa surat lamaran yang disyaratkan itu disertai dengan materai ya. Nah, tapi untuk yang terbaru, surat lamaran pekerjaan, apalagi khususnya bagi kamu nanti ya yang akan melamar sebagai pegawai negeri sipil, itu karena pada masa kini teknologi yang semakin maju, biasanya ada beberapa perubahan terutama untuk data-data yang diperlukan dalam memenuhi suatu jabatan pada bagian pekerjaan yang kamu lamar. Jadi itu nanti disesuaikan saja, diikuti saja atau dipantau terus sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dari tempat bekerja yang akan kamu lamar. Oke, itu dia ya. Nah, selanjutnya kita bahas bagian lainnya ya. Ini apabila surat lamarannya berbentuk cetak secara menggunakan tik gitu ya. Nah, ini tanggal suratnya ada di bagian bawah ya. Oke, selanjutnya apa yang dapat kita simpulkan dalam surat lamaran pekerjaan? Paling tidak kita bisa melihat surat lamaran pekerjaan itu dari 3 hal, yaitu isi, struktur, dan juga kebahasaannya. Nah, berdasarkan 2 contoh surat lamaran tadi ya, saya ambil yang ini ya. Kalau yang ini kita bisa lihat bahwa surat lamaran ini yang pertama, dia dari segi isi ya, dia berisi lamaran pekerjaan untuk tenaga pendidik ya, dalam hal ini adalah dosen bahasa Indonesia ya pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian dalam surat lamaran ini juga ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia. Dari segi isi, kalau dari segi isi ya kita membahas tujuan surat ini. Kemudian kedua, kalau dari segi struktur, nah ini strukturnya sudah cukup lengkap, yakni mulai dari alamat,
tanggal di dalam surat, kemudian isi surat sampai pada bagian identitas pengirimnya ya. Hanya saja surat ini tidak mencantumkan lampiran dan juga hal tadi ya. Oke, itu kekurangannya. Kemudian bahasa-bahasa yang digunakan dalam surat lamaran ini, dia sudah menggunakan bahasa yang baku, kaidah-kaidah kebahasaannya sebagaimana berlaku juga sudah dipenuhi ya. Yang pertama itu sudah menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, dia menggunakan kata saya di sana ya. Kemudian untuk kata sapaannya bisa menggunakan kata bapak atau ibu, tapi di sana tidak menggunakan kata sapaan ya. Terus sudah menunjukkan kalimat yang bertujuan ya, bertujuan untuk apa surat lamaran ini diajukan ya pada bagian alinea setelah identitas diri itu ya. Kemudian menggunakan kalimat yang rinci ya, misalkan saya yang bertanda tangan di bawah ini, itu merupakan kalimat perinci ya. Dan juga menggunakan kalimat ucapan terima kasih ya pada bagian akhir. Dan secara struktur sudah cukup memenuhi sebagai surat lamaran pekerjaan. Baik, itu dia yang kita pelajari bersama hari ini. Jika ada pertanyaan atau jika ada saran untuk topik selanjutnya yang akan kita bahas, boleh isi di kolom komentar. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan sama-sama membicarakan tentang kaidah kebahasaan ya dalam surat lamaran pekerjaan. Jangan lupa bagian kaidah ini saya tidak begitu membahas atau memberikan contoh yang begitu terperinci tadi ketika di bagian struktur surat lamaran pekerjaan, karena nanti untuk contoh-contohnya akan saya tunjukkan lagi di dalam bagian kaidah kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Sekian untuk pembahasan hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, perketat protokol kesehatannya agar kita terhindar dari virus COVID-19. Sampai jumpa dalam pembahasan bahasa Indonesia berikutnya.